Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Komputer. Di pertemuan kali ini kita akan bahas materi pertama terkait dengan himpunan. Saya share slide-nya ya. Oke, ini pembahasan kita. Ini pembahasan kita hari ini terkait dengan himpunan. Sebenarnya cuma mereview aja sih yang dulu pernah dipelajari di tingkat SMA atau sederajat ya. Pasti udah pernah dapat materinya karena ini termasuk salah satu materi yang dasar. Cuma seiring berjalannya waktu mungkin ada yang lupa gitu kan. Atau ada yang dulu pernah dipelajari tapi nggak semuanya gitu. Nah, di sini kita akan coba review ulang. Kita akan coba lihat lagi seperti apa. Apa itu himpunan? Kalau kita bicara himpunan, mungkin asosiasinya ke kata-kata seperti kelompok, grup, itu kan perkumpulan, terus komunitas dan lain-lain. Pokoknya kumpulan orang atau kumpulan benda dan sebagainya. Cuma di matematik himpunan itu lebih spesifik. Artinya apa? Himpunan ya atau bahasa Inggrisnya itu set itu adalah kumpulan objek-objek berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kita harus bisa membedakan satu anggota dengan anggota lainnya di himpunan tersebut. Dan kita juga perlu bisa membedakan sesuatu masuk nggak ke anggota himpunan ini atau enggak, atau ke himpunan yang lain. Makanya di situ ada didefinisikan dengan jelas. Contohnya gimana? Kita akan lihat nanti ya setelah slide yang ini. Nah, objek-objek yang ada di dalam himpunan itu kita sebut sebagai elemen atau unsur atau anggota. Jadi anggota himpunan A adalah bla 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 gitu. Contoh himpunan mahasiswa STT Nurul Fikri itu. Anggota himpunannya adalah seluruh mahasiswa STT Nurul Fikri dari angkatan 2020, 2019, 2018 dan seterusnya. Sampai nanti ke atas 2021, 2022 dan seterusnya. Gitu. Itu anggota. Kita juga bisa sebut dia sebagai elemen. Nah, contoh yang kita bisa kategorikan himpunan apa? Nih, himpunan mahasiswa STTNF angkatan 2020. Apakah dia didefinisikan dengan jelas? Ya, karena kita punya daftarnya. Yang angkatan 2020 itu siapa aja? Apakah satu orang, misalnya saya, gitu, masuk nggak ke himpunan mahasiswa STTNF angkatan 2020? Enggak, gitu. Tapi kalau misalnya diambil salah satu dari nama kalian gitu, masuk atau enggak? Masuk, bisa jadi. Terus himpunan mobil berwarna merah. Di sini jelas apa namanya? Bendanya mobil, warnanya merah. Kalau warnanya merah dia masuk, kalau enggak warnanya merah dia enggak keluar. Kalau dia mobil dia masuk, kalau dia bukan mobil dia enggak gitu. Himpunan barang yang ada di ruang 204 atau himpunan huruf vokal di bahasa Indonesia gitu. Itu didefinisikan dengan jelas. Yang bukan seperti apa ya? Contoh yang bukan himpunan adalah ini. Himpunan orang-orang kaya atau himpunan kendaraan yang bagus atau himpunan mahasiswa jago komputer gitu. Sekilas seperti oh itu kan kelompok juga, Pak. Saya bisa tahu dia masuk ke situ atau enggak. Iya, betul. Syaratnya ada. Tapi syaratnya itu tidak didefinisikan dengan jelas. Contoh kaya. Kaya itu yang seperti apa sih? Apakah dia punya rumah, apa dia punya mobil, atau dia punya tabungan yang banyak, atau dia yang banyak sedekahnya, gitu. Yang mana yang kaya? Kalau definisi himpunannya adalah himpunan orang-orang yang punya tabungan di atas 1 miliar misalnya, itu jelas. Kita tinggal lihat tabungannya di atas 1 miliar atau enggak. Kalau iya berarti dia masuk, kalau enggak berarti dia enggak masuk. Gitu. Tapi kalau kaya itu enggak jelas. Syaratnya terlalu banyak dan terlalu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Bagus juga sama. Menurut saya bisa jadi bagus, tapi menurut orang lain bisa jadi aneh malah, gitu kan?
makanya itu tidak didefinisikan dengan jelas. Himpunan mahasiswa jago komputer. Jago komputer juga sama, itu tidak didefinisikan dengan jelas. Kalau misalnya mau definisi dengan jelasnya, mungkin kita bisa ganti himpunan mahasiswa yang lulus sertifikasi dengan nilai minimal berapa, gitu. Itu cukup jelas. Nah, kaya, bagus, pinter, ganteng, cantik, soleh, ya, amin buat kalian semua gitu kan. Itu tidak definisikan yang jelas di sini, di topik himpunan gitu ya. Satu orang yang sama bisa aja nganggap anggota himpunan satu objek masuk ke anggota himpunan itu. Tapi orang yang lain, pengamat yang lain, bisa jadi enggak. Gitu. Nah, karena pendapatnya berbeda seperti ini, itu dia jadi nggak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Himpunan dituliskan dalam beberapa cara. Ya. Kita bisa menuliskan himpunan dengan cara enumerasi, ya, dengan cara mendaftarkan semua anggota himpunannya. Kita juga bisa menuliskan dengan notasi yang baku, simbol baku. Kita bisa menuliskan dengan notasi pembentuk himpunan, atau pakai diagram Venn, dan cara-cara yang lain. 4 ini yang akan kita pelajari di sini, ya, untuk melihat himpunan. Enumerasi itu seperti apa? Ya, enumerasi itu adalah mendaftarkan setiap anggota himpunannya secara rinci. Jadi kalau kita punya himpunan huruf abjad dalam bahasa Indonesia gitu, ya kita tulisin satu-satu. A, B, C, D, E, sampai Z. Kalau kita punya himpunan merek-merek mobil yang lewat di jalan, ya udah kita tulisin satu persatu gitu. Toyota, Suzuki, Daihatsu, Datsun, Nissan, dan seterusnya. Gitu. Nah, buat menuliskan anggota himpunan supaya kelihatan bahwa dia berupa himpunan, kita menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal seperti ini ya. Anggotanya dimasukin ke dalam kurung kurawal itu, dan tiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Kalau anggotanya cukup banyak, ya nggak mungkin dituliskan semua, ya, dan polanya cukup jelas, kita bisa pakai tanda titik 3. Contoh nih, himpunan 5 bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil itu apa aja sih? 1, 3, 5, 7. Karena di sini 5 bilangan ganjil positif pertama, berarti dia terbatas sampai 9. Semua anggotanya kita tuliskan di sini, kita apit pakai tanda kurung kurawal. Himpunan huruf vokal juga sama. Kita tahu huruf vokal apa aja, semuanya kita masukin. Himpunan mahasiswa kelompok 1 misalnya. Oh, si Acep, Budi, Chandra, Denny, terus Lang, Firhan. Dah, semua anggotanya kedaftar di situ. Kita tuliskan semuanya. Juga contoh-contoh yang selanjutnya. Nah, salah satu sifat himpunan adalah anggotanya itu berbeda. Kalau misalnya ada 2 anggota yang sama, itu dianggap satu anggota. Contoh, huruf-huruf penyusun kata matematika. Matematika ada huruf apa aja sih? Ada M, A, T, E, M, A, T, I, K, A gitu kan. Himpunannya apa? Himpunannya cuma M, A, T, E, M tadi udah disebut, A udah disebut, T udah disebut, I sama K. Cuma 6. Sifat keduanya, urutannya nggak masalah gitu. Oh, kan M duluan, Pak. Nggak masalah gitu. M mau ditaruh di belakang, mau ditaruh di depan gitu. Yang penting semua anggotanya masuk ke situ. Jadi nggak ada anggota yang double. 2, urutannya nggak masalah. Itu himpunan. Nanti akan ketemu dengan himpunan pasangan berurut, tapi itu beda urusan. Jadi kalau himpunan ini set, kalau himpunan pasangan berurut nanti istilahnya tuple. Ya, kita masuk ke himpunannya dulu.
KIMETA ini adalah himpunan huruf-huruf penyusun kata matematika. Contoh yang pakai titik 3 yang ini. Himpunan 100 bilangan asli pertama. Bilangan asli banyak gitu. Kalau kita tulisin satu halaman ini penuh kali. Gitu kan. Nah, supaya nggak penuh ya udah kita pakai titik 3 buat ganti karena polanya jelas. Nambah satu, nambah satu, nambah satu. Sampai kapan? Sampai 100 dia berhenti. Kayak gitu. Contoh lain kayak ini. Nah, yang namanya himpunan itu juga nggak harus anggotanya sejenis. Ya. Abjad. Oh, harus huruf semua gitu. Apa namanya? Angka semua. Nama orang semua. Nama benda semua. Merek semua. Nggak harus kayak gitu. Yang penting dia memenuhi syarat himpunannya gitu. Kalau kita nggak ngasih syarat, kita cuma ngelompokin aja, ya bisa juga kayak yang contoh nomor 2 ini. Saya punya himpunan isinya 5 anggotanya. Ada kucing, ada huruf A, ada angka 12, ada nama orang, Ardi, ada nama benda, kursi. Boleh, ini himpunan. Kan nggak didefinisikan dengan jelas, Pak. Didefinisikan dengan jelas itu. Yang jelas anggotanya ini. Di luar ini ya dia bukan anggota himpunannya, kayak gitu. Meskipun kita nggak bisa nemuin kesamaan dari 5 anggotanya ya. Atau yang B, ini ada himpunan di dalam himpunan. Bisa juga. Gitu. Atau yang K. K ini adalah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong. Nanti himpunan kosong kita bahas. Ya. Nama himpunan biasanya kita pakai huruf besar. Huruf A kapital, huruf B kapital, dan seterusnya. Itu untuk membedakan sama objek-objek matematis yang lainnya. Cara kedua buat nampilin himpunan adalah dengan simbol baku. Simbol baku itu apa? Ya, untuk beberapa himpunan yang sudah umum, kita pakai notasi tertentu. Contoh, waktu kalian bahas tentang bilangan. Ada bilangan asli. Definisi bilangan asli di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Cina gitu kan. Itu sama semua. Bilangan asli itu ya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, notasinya dibuat dengan huruf N besar. Sebenarnya bukan N besar aja sih, tapi N bagus gitu. Sebentar, aku coba tulisin di sini ya. Nah, N-nya kadang-kadang ditulis kayak gini. Ya, ini dari asal katanya natural number N, gitu. Nah, bilangan-bilangan yang lain juga sama. Z, ya, untuk menyatakan himpunan bilangan bulat. Kok Z nggak B gitu? Ya B kan di Indonesia gitu kan bulat. Integer kenapa nggak I? I udah ada, pakai buat yang lain lagi. Ini Z karena dari asal katanya dari Zahlen, dari bahasa Jerman. Gitu. Makanya Z. Terus himpunan bilangan rasional, ya. Bilangan yang terdiri dari pembagian 2 buah bilangan bulat. Q, Q, gitu. Kenapa Q? Quotient, gitu kan. Bilangan real, R. Bilangan kompleks, C. Ini adalah contoh-contoh notasi baku. Nah, notasi baku itu sebenarnya kesepakatan, ya. Kita bisa memunculkan notasi baku baru, ya, yang disepakati oleh kelompok tersebut atau yang disepakati oleh seluruh dunia, seluruh pengguna. Nah, itu bisa dipakai nantinya. Himpunan universal, ya, atau himpunan semesta itu biasanya disimbolkan pakai huruf U atau S.
Apa itu himpunan semesta? Topik pembahasan pada momen tersebut. Ya. Misalnya himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya. Terus kita punya himpunan lain yang ada di dalam himpunan semesta isinya 1, 3, 5 gitu. Ini oke. Nah, kalau ada himpunan semesta, nanti kita bisa bahas terkait dengan komplemennya. Untuk himpunan bilangan prima, kita akan banyak berurusan dengan bilangan prima di mata kuliah ini, ya. Itu kita gunakan notasi P, ya. P adalah himpunan bilangan prima. Di tempat lain ada yang menggunakan P sebagai himpunan bilangan bulat positif, karena P kan positif. Tapi bilangan bulat positif, ada juga yang pakai dengan simbol Z plus. Z-nya itu integer, bilangan bulat, plusnya itu positif. Kalau yang negatif, Z min. Nah, atau karena bilangan bulat positif itu sama seperti bilangan asli, ya dia pakai N aja, bilangan natural. Di sini kita pakai P untuk bilangan prima, untuk bilangan positifnya pakai Z plus atau N. Cara ketiga buat menuliskan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Notasi pembentuk himpunan itu apa? Itu ya himpunan, cuma anggotanya nggak kita tuliskan semua. Kita tuliskan syarat himpunannya di dalam notasi pembentuk himpunan tersebut. Ya, bacanya ini simbolnya sama, pakai kurung kurawal juga. Bedanya adalah di sini kita bagi jadi 2 bagian. Bagian depan adalah bentuk himpunannya, bentuk anggota himpunannya, ya. Bagian belakang adalah syarat himpunannya. Jadi bacanya adalah himpunan X sedemikian sehingga syarat yang dipenuhi oleh X. Contoh, misal saya punya himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Ini harusnya ada lebihnya nih. Nggak apa-apa. Nah, kita bisa susun dalam bentuk notasi pembentuk himpunan seperti ini. A adalah himpunan X sedemikian rupa sehingga X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Kok berulang, Pak? Iya, kalau kita nulisnya dalam bentuk kata-kata. Sama aja kayak kita nulis kalimat himpunan apa gitu kan. Tapi dalam notasi matematis ini bisa disederhanakan seperti yang kedua. A adalah himpunan X, di mana X itu anggota bilangan asli dan X-nya lebih kecil dari 5. Artinya sama aja, himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Kalau mau kita enumerasi, kita daftarkan semua anggotanya, maka bilangan asli yang lebih kecil dari 5 apa aja sih? 1, 2, 3, sama 4. Maka sama aja kayak himpunan ini. 5 nggak masuk? Iya, nggak masuk karena lebih kecil dari 5, bukan lebih kecil atau sama dengan. Simbolnya seperti ini. Kalau lebih kecil sama dengan ada garisnya di bawah. Nah, contoh kedua ya adalah himpunan M. M adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika komputer. Gitu. Udah ini syarat cukup. Anggotanya apa? Anggotanya kalau mau di list, ya nama-nama kalian akan masuk ke situ. Cara keempat yang kita pelajari adalah diagram Venn. Ya. Penggambaran dengan diagram itu sangat membantu untuk visualisasi, untuk nangkep informasi lebih cepat. Ya, makanya banyak data-data yang ditampilkan dalam bentuk diagram atau grafik atau apa. Nah, untuk himpunan ada diagram Venn. Diagram Venn itu seperti apa? Ya, kita punya himpunan semestanya, universal set-nya di sini. Semua anggotanya itu kita simbolkan sebagai titik.
Kadang-kadang titiknya digambar, kadang-kadang langsung namanya yang dituliskan. Gitu. Tiap himpunan ya itu adalah sebuah bentuk yang mengurung anggota-anggota himpunannya. Biasanya pakai lingkaran. Atau kalau misalnya lingkaran susah gitu kan, itu ya bentuk sembarang juga nggak apa-apa, yang penting dia tertutup dan dia mengurung anggota himpunannya. Contoh di sini ada diagram Venn ya. Kita punya himpunan semestanya adalah bilangan asli dari 1 sampai 8. Kita punya himpunan A 1 2 3 5. Kita punya himpunan B 2 5 6 8 anggotanya. Nah, kita gambarkan di sini. Tiap anggota cuma digambarkan sekali. Makanya kalau ada anggota yang ikut kedua-duanya, dia akan dikurung oleh himpunan yang satu dan akan dikurung juga oleh himpunan yang keduanya. Gitu. Makanya nanti waktu kita ngedeteksi irisan, terus gabungan, komplement, pakai diagram Venn akan lebih jelas. Gitu. Nah, karena di sini ada anggota yang sama, 2 dan 5, maka 2 dan 5 ada di tengah-tengah irisannya. Sisanya yang cuma anggota A, 1, 3. Yang cuma anggota B, 8, 6. Yang bukan anggota A dan B ada di luar, 7, 4. Jadi kalau kita lihat nih, himpunan A ini, anggotanya apa aja? Ya 1, 2, 3, 5. Gitu. B juga sama. Itu diagram Venn. Keanggotaan himpunan disimbolkan dengan tanda ini, kayak huruf E. Ini bacanya elemen ya, atau anggota dari. Kalau teman-teman melihat simbol X, E, A kayak gini, bacanya bukan SEA ya, tapi X adalah anggota himpunan dari A. Gitu. Kalau ada simbol kayak gini tapi dicoret, ya kayak yang di bawah, coretnya kadang-kadang miring, kadang-kadang lurus, tergantung fontnya. Ya, itu artinya X bukan anggota himpunan dari A. Gitu. Ini saya kasih 3 contoh himpunan, A, R, dan K. Ya. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 anggotanya. Himpunan R adalah A, B, terus himpunan ABC, terus himpunan AC. Anggotanya itu. Himpunan K, anggotanya adalah himpunan kosong. Maka kita bisa bilang bahwa 3 adalah anggota A. Kenapa? Karena 3 ada anggota R bukan? Bukan. Karena di dalam R nggak ada angka 3. Gitu. ABC ya, ini himpunan anggota R. Iya. Kenapa iya? Karena anggota R kalau kita lihat ada 4. Ada A, ada B, ada himpunan ABC, ada himpunan AC. Maka himpunan ABC ini adalah anggota dari himpunan R. Boleh kok Pak, himpunan di dalam himpunan? Boleh banget gitu. Ya. C anggota himpunan R bukan? Bukan. Meskipun di sini ada C, tapi C ini adalah bagian dari himpunan yang anggota himpunan R. Ya. C-nya sendiri nggak ada di dalam R. Gitu. Ya, makanya dia bukan anggota himpunan R. Himpunan kosong, ya, itu anggota himpunan K. Iya, karena ada di sini. Kalau himpunan kosong, di R nggak ada. Makanya bukan anggota himpunan R. Kalau kita bahas tentang anggota, ada istilahnya kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Banyaknya anggota di dalam himpunan tersebut. Jumlah elemen di dalam himpunan disebut sebagai kardinal dalam himpunan tersebut. Notasinya bisa N dalam kurung nama himpunannya, atau nama himpunannya diapit pakai garis lurus. Ya, ini kardinalitas. Yang saya pakai di mata kuliah ini itu yang kedua. Ya, garis A garis artinya adalah kardinalitas dari himpunan A.
Artinya juga kita menghitung berapa banyak anggota dari himpunan A. Contoh, B adalah himpunan X sedemikian rupa sehingga X-nya adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Bilangan prima yang lebih kecil dari 20 apa aja sih? Kalau kita mau ngitung anggotanya, misalnya pakai syarat agak susah, ya kita enumerasi aja. Kita list semua anggota himpunannya. Himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, sampai 19 sebelum 20 ya. 20 bilangan prima bukan? Bukan, karena dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10. 1 bilangan prima bukan? 1 itu bukan bilangan prima ya. Bilangan prima terkecil itu 2. Nah, kalau kita udah dapat anggota-anggotanya, maka kita bisa hitung ada berapa banyak. Berapa kardinalnya? Gitu. Ternyata kardinalitasnya adalah 8. Kalau kita punya himpunan lain yang anggotanya seperti ini, anggotanya berapa? Kita bisa hitung. Kardinalitasnya sekian. Kucing 1, A 2, Amir 3, 10, 4, Paku 5. Kardinalitasnya 5. Gitu. Yang nomor 3 cukup jelas. Yang nomor 4 nih. Ini yang tadi saya bilang. Ada himpunan sebagai anggota himpunan. Himpunannya dihitung 1 kali. Jadi yang dihitung bukan isinya, tapi satu himpunan itu dianggap 1 anggota. C, himpunan seperti ini. Berapa anggota C? Kan anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma kan. Kita lihat tanda koma yang paling tinggi posisinya. Yang langsung ada di dalam kurung-kurung awal yang paling luar. A, 1, B, 2, C, 3. Himpunan AB, 4. Himpunan yang isinya adalah A, 5. Himpunan yang isinya adalah A, B, dan himpunan C, 6. Makanya kardinalitasnya 6. Kalau kardinalitasnya kosong, maka kita sebut himpunan tersebut sebagai himpunan kosong atau null set atau empty set. Artinya himpunan tersebut tidak punya anggota. Nah, himpunan yang nggak punya anggota ini itu punya notasi khusus. Notasinya adalah tanda ini, tanda lingkaran tapi dicoret. Atau pakai himpunan, ya pakai tanda himpunan, pakai kurung kurawal, tapi nggak ada isinya. Ini sama artinya, himpunan kosong. Contoh himpunan kosong apa? Misal kita punya himpunan E yang isinya adalah X yang lebih kecil dari X. Ada nggak bilangan yang lebih kecil dari dirinya sendiri? Nggak ada. Makanya yang memenuhi syarat ini tidak ada. Kardinalitasnya kosong, 0. Ya. Artinya E adalah himpunan kosong. E sama dengan himpunan kosong. Contoh lain, himpunan orang-orang Indonesia yang pernah ke planet Mars. Sampai video ini dibuat, aku rasa belum ada. Ya, koreksi kalau salah. Ternyata luput gitu. Oh, selamat pernah ke Mars gitu. Siapa tahu. Ya, itu koreksi aja, kasih tahu ke saya. Ya, tapi sepengetahuan saya belum ada orang Indonesia yang ke Mars. Nah, karena nggak ada orang Indonesia yang pernah ke Mars, maka kardinalitas dari P itu 0. Ya, P-nya himpunan kosong. Kalau ke matahari banyak ya. Matahari departemen store tapi. Contoh ketiga juga sama. Himpunan A adalah himpunan X yang merupakan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 1 sama dengan 0. X kuadrat plus 1 sama dengan 0, akar persamaannya itu nggak ada. Akar persamaan realnya. Ya, makanya anggotanya nggak ada juga. Kardinalitasnya 0. A adalah himpunan kosong. Gitu. Bedakan simbol seperti ini ya.
Ini bukan himpunan kosong. Meskipun ini adalah himpunan kosong, ini himpunan kosong, tapi ini bukan himpunan kosong. Kenapa? Dia punya satu anggota. Anggotanya adalah himpunan kosong. Gitu. Kalau kita nyebut ini ya, dia himpunan yang isinya adalah himpunan kosong. Bingung? Kata-katanya belibet-libet ya. Nggak apa-apa. Diulang aja kalau misalnya kurang jelas. Atau nanti boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Terus ada himpunan, ada juga himpunan bagian atau subset. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian itu kita bisa lihat sebagai himpunan lain yang semua anggotanya merupakan anggota himpunan sebelumnya. Jadi kalau kita punya dua himpunan A dan B, ya, himpunan A kita katakan sebagai himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota A itu anggota B juga, gitu. Sebaliknya B-nya karena dia lebih luas daripada A, kita sebut sebagai superset. A-nya itu subset dari B, B-nya superset dari A. Notasi subset, notasi himpunan bagian itu tanda seperti ini. Ada tanda kayak C, cuma agak lebih panjang, di bawahnya ada garis. Ya. Contohnya apa? Misal, di suatu kampus, gitu ya, ada himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri misalnya. Yang jadi anggotanya siapa? Semua mahasiswa. Baik dari Prodi TI, Prodi SI, atau Prodi-Prodi yang lainnya. Selain itu ada himpunan lain lagi. Apa? Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. Atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Ya. Nah, Himpunan Mahasiswa SI itu adalah himpunan bagian dari Himpunan Mahasiswa STNF. Himpunan Mahasiswa TI juga sama. Himpunan bagian dari Himpunan Mahasiswa STNF. Kayak gitu. Contoh, kalau saya punya himpunan 1, 2, 3, ini adalah himpunan bagian dari himpunan yang lebih luas, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Semua anggota dia ada di sini. Jadi kalau mau mastiin apakah dia himpunan bagian atau bukan, kita cek satu persatu anggotanya. 1 ada nggak di supersetnya? Oh ada. 2 ada nggak di supersetnya? Oh ada. 3 ada nggak di supersetnya? Oh ada. Karena semuanya ada, makanya dia himpunan bagian. Gitu. Dia juga himpunan bagian dari dirinya sendiri. Terkait dengan teori bilangan, himpunan bilangan asli itu adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Gitu. Ya. Ini contoh lain juga ya. A adalah himpunan pasangan berurut dari X dan Y, ya, di mana X dan Y-nya kalau kita jumlahkan nilainya lebih kecil dari 4, X-nya itu lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Yang memenuhi apa aja? X-nya 0, Y-nya 3, itu bisa. X-nya 1, Y-nya 2, itu bisa. X-nya 1, Y-nya 1, itu juga bisa. Dan seterusnya. Ya. Pokoknya semua anggota yang memenuhi ini. Dan saya punya himpunan B juga, ya, X dan Y, di mana 2X ditambah Y lebih kecil dari 4, di mana X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Kalau kondisinya seperti ini, ya, teman-teman nanti bisa coba buat latihan ya. List semua anggotanya dia, terus cek benar nggak bahwa B itu subhimpunan dari A. Gitu. Nah, teorema pertama terkait dengan himpunan adalah untuk sembarang himpunan ABC, maka 3 hal ini berlaku.
setiap himpunan adalah merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ya, notasinya seperti ini. A adalah himpunan bagian dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan manapun. Himpunan kosong adalah subhimpunan dari A. Kalau kita punya A subhimpunan dari B dan B subhimpunan dari C, maka otomatis A-nya adalah subhimpunan dari C. Ya, kayak ini. N subhimpunan dari Z. Z subhimpunan dari R. Ya, N ini pasti semua anggotanya ada di R juga. Gitu. Nah, karena setiap himpunan itu merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri, ya, dan himpunan kosong juga bagian dari himpunan itu, maka dua hal itu jadi trivial. Ya, ini pasti ada nih. Himpunan kosong sama dirinya sendiri pasti ada. Makanya himpunan kosong sama himpunan itu sendiri disebut sebagai improper subset. Himpunan bagian tidak sebenarnya dari himpunan A. Yang himpunan bagian sebenarnya apa? Himpunan bagian yang bukan merupakan dia sendiri atau bukan merupakan himpunan kosong. Ya. Kalau kita punya himpunan 1, 2, 3, maka 1, 2, 3-nya itu improper subset dari A. Himpunan kosong juga improper subset dari A. Gitu. Yang proper subset apa? 1, itu proper subset. Jadi himpunan ini ya. Ini proper subset dari A. 1 dan 2 juga proper subset dari A. 1, 2, 3? Enggak, kalau 1, 2, 3 kan sama kayak himpunan A kan, makanya enggak. 1, 3, iya. 2, 3 juga iya. Gitu. Ini proper subsetnya. Ya. Himpunan bagian sejati atau himpunan bagian sebenarnya. Kalau kita notasikan, ada notasi berbeda yang diberikan kepada proper subset. Ya, yaitu simbol seperti C ini yang agak panjang, cuma nggak ada tanda garis di bawahnya. Tanda garis di bawahnya itu menandakan bahwa ya A-nya adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A-nya sama dengan B. Jadi ada kemungkinan dia sama dengan, makanya ada tanda garis di bawahnya. Nah, dua himpunan dikatakan sama kapan? Dua himpunan dikatakan sama kalau A-nya adalah subhimpunan dari B dan B-nya juga subhimpunan dari A. Gitu. Kalau enggak, maka A tidak sama dengan B. Notasinya seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A-nya subset dari B dan B-nya subset dari A. Gitu. Jadi semua anggota A ada di B, semua anggota B juga ada di A. Ya otomatis dua himpunan itu sama kan? Yaitu dua himpunan yang sama. Contoh, nih, saya punya himpunan A adalah 0 dan 1 anggotanya. Saya punya himpunan B anggotanya adalah X yang memenuhi syarat X kali X min 1 sama dengan 0. Apa itu? Ya kalau ini kita pecahkan, isinya 0 dan 1 saja. 0 kalau kita masukkan ke sini, 0 kali 0 min 1, 0. 1 kalau kita masukkan ke sini, 1 kali 1 min 1, 1 kali 0, 0 juga. Gitu. Jadi dua hal itu memenuhi. Angka lain nggak ada yang memenuhi ini. Ya, makanya himpunan A sama himpunan B anggotanya sama. Makanya A sama dengan B. Atau saya punya A yang lain, 3, 5, 8, 5. B-nya 5, 3, 8. A ada berapa anggotanya? 4. Bukan. Ada 3. Kenapa 3? 5-nya diulang. Ya, karena 5-nya diulang, dia dianggap 1. Gitu. 3, 5,
8. B-nya 5, 3, 8. Urutan kan nggak ngaruh ya. Yang penting semua anggota di sini ada di sini, dan semua anggota yang B ada di A juga. Maka A sama dengan B. Itu. Nah, kalau beda sedikit nih, A-nya 3585, B-nya 38. Kenapa dia nggak sama? Karena anggota A nggak semuanya ada di B. Ya. 3 ada di A. Ada di B? Ada. 5 ada di A. Ada di B? Enggak. Karena enggak ada, makanya dia bukan subhimpunan dari B. Jadi, kalau A-nya bukan subhimpunan dari B, kita nggak usah cek yang kondisi keduanya, dia otomatis nggak sama, gitu kan. Ada yang beda nih. Apa? Angka 5. Angka 5 nggak masuk, gitu. Ya. Kalau kita punya 3 buah himpunan, maka aksioma ini berlaku. Ya, setiap himpunan pasti sama dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya himpunan A sama dengan himpunan B, maka kebalikannya juga berlaku. Himpunan B itu sama dengan himpunan A. Kalau misalnya kita punya himpunan A sama dengan himpunan B sama dengan himpunan C, maka berlaku yang lanjutannya juga. A pasti sama dengan C. Gitu. Selain sama, ada istilah baru namanya ekivalen. Kalau sama kan anggotanya harus sama persis ya. Kalau ekivalen itu anggotanya nggak harus sama, tapi kita cuma ngelihat dari banyaknya anggotanya aja. Dua buah himpunan dikatakan ekivalen kalau kardinalnya sama. Ekivalen notasinya adalah tilde kayak gini. Gelombang cacing atau apapun lah istilahnya. Ya. Nama resminya sih tilde, ya. Cuma di bahasa Indonesia sering dibilangnya cacing, gitu kan. Ya. A ekivalen dengan B jika dan hanya jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Meskipun isinya beda. Contoh A dan B yang seperti ini. A-nya 1357, B-nya ABCD. Apakah keduanya sama? Enggak. Apakah keduanya ekivalen? Iya. Karena ini isinya 4, ini isinya 4. Ya. Satu lagi tentang disjoin. Disjoin itu himpunan saling lepas. Ya, dikatakan saling lepas kalau nggak ada yang sama anggotanya di antara kedua himpunan tersebut. Notasinya kita pakai 2 buah garis paralel. Ya, slash kayak gitu. A disjoin dengan B. Contoh yang disjoin apa? Misal teman-teman cuma bisa ngambil satu program studi ya di waktu yang sama. Maka mahasiswa yang mengambil program studi teknik informatika dan mahasiswa yang mengambil program studi sistem informasi, dua himpunan itu disjoin. Kayak gitu. Ya. Ini contoh lain lagi ya. Himpunan A dan himpunan B yang disjoin. Nanti silahkan dilihat. Oke, materi hari ini saya selesaikan sampai sini ya. Nanti akan dilanjutkan ke video kedua. Ya, mohon maaf ini gangguan-gangguan sudah mulai muncul. Jadi nanti saya lanjutkan lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.